Assalamualaikum. Nama saya Rena Nur Hidayah dari kelas 2B D3 Farmasi dengan NIM KHGF 19063. Kali ini saya akan menerangkan tentang dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Yang pertama, dapatkan obat di tempat yang resmi seperti toko obat, apotik, puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Selanjutnya, penggolongan obat berdasarkan nama obat. Yang pertama, obat paten. Obat paten adalah obat yang dilindungi hak patennya. Yang kedua, obat generik. Obat generik adalah obat dengan zat aktif sama namun tidak dilindungi hak patennya. Yang terakhir, obat generik bermerek. Obat generik bermerek adalah obat dengan masa paten habis sehingga dapat diproduksi semua perusahaan farmasi. Selanjutnya, penggolongan obat berdasarkan logo pada kemasan. Yang pertama, obat bebas. Yang kedua, obat bebas terbatas. Yang ketiga, obat keras. Yang keempat, jamu. Yang kelima, obat herbal terstandarisasi. Yang keenam, fitofarmaka. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas, obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, obat bebas terbatas, obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter tetapi memiliki peringatan khusus P1 sampai P6 seperti yang tertera pada gambar di samping. Yang ketiga, obat keras. Obat keras, obat yang hanya dapat dibeli jika disertakan dengan resep dokter. Yang keempat, jamu. Yang kelima, obat herbal terstandarisasi. Yang keenam, fitofarmaka. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan saat membeli obat. Yang pertama, nama obat dan zat aktif. Yang kedua, logo obat. Yang ketiga, khasiat dan kegunaan. Yang keempat, efek samping. Yang kelima, nomor izin edar dan nomor registrasi. Yang keenam, tanggal kadaluarsa. Selanjutnya, gunakan obat sesuai aturan penggunaannya. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan obat. Yang pertama, dosis. Yang kedua, aturan. Yang ketiga, lama penggunaan. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Contohnya, dewasa 3 kali sehari 1 tablet. Anak-anak 3 kali sehari setengah tablet. Selanjutnya, aturan. Frekuensi minum obat. Kandungan obat dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, waktu minum obat harus sesuai. Misalkan 2 kali sehari 1 tablet, diminum pada pagi dan malam hari. Yang selanjutnya, lama penggunaan. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Sebelum menggunakan obat, pastikan kondisinya baik dan tidak rusak. Selanjutnya, simpan obat dengan benar. Yang pertama, ikuti aturan penyimpanan yang tertera pada kemasan obat. Yang kedua, letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, hindari sinar matahari langsung. Yang keempat, simpan pada kemasan aslinya. Yang kelima, jangan lepas etiket yang ada pada kemasan. Dan yang keenam, jangan menyimpan obat dalam mobil. Yang selanjutnya, buang obat dengan cara yang benar. Yang pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Yang kedua, obat, tablet, dan kapsul sebelum dibuang, dihancurkan terlebih dahulu dan masukkan pada kantong lalu campur dengan air atau tanah. Yang ketiga, untuk obat cair, buang pada saluran pembuangan setelah diencerkan. Dan yang terakhir, kemasan obat harus disobek atau dihancurkan sebelum dibuang. 5 hal yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik. Yang pertama, tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter. Yang kedua, tidak menggunakan antibiotik selain infeksi bakteri. Yang ketiga, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Yang keempat, tidak memberikan antibiotik sisa pada orang lain. Yang terakhir, tanyakan pada apoteker tentang informasi terkait antibiotik. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan keamanan bagi lingkungan, ingat selalu dagu sibu. Dan jangan lupa selalu konsultasikan dengan apoteker untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas.
Terima kasih, semoga bermanfaat.